Sahabat, apa kabarmu? Semoga harimu menyenangkan, tidak sepertiku yang gundah gulana. Ketika senja berlalu dan pergi, saat hati ini berhenti bernyanyi, aku ingin engkau hadir kembali, datang ke bangku ini, sekali lagi. Bangku itu masih seperti yang dulu, namun wajahnya mulai pudar dimakan zaman, warna itu mulai kusam seperti hatiku yang gundah gulana. Akankah sang rembulan bisa membasuh laraku menunggu yang tak pasti pujaan hatiku? Di sinikah pertemuanku dengan Santi, gadis taktik pujaanku yang pergi entah kemana. Santi adalah gadis cantik yang pernah mengisi hari-hariku, yang membuat hariku diselimuti rasa cinta, cintaku untuk Santi. Para pemirsa, kisah ini akan kumulai. Namaku Rudiana, orang memanggilku Rudi, umurku 25 tahun, dulu aku supir pribadi, sekarang aku bekerja di perusahaan swasta. Aku tinggal di pinggiran kota ini, tinggal di rumah sederhana, tapi aku suka. Dulu gadis cantik itu sering singgah di sini, di kursi kayu pojok ruanganku. Di situ aku dan dia sering bercengkrama. Aku masih ingat dialah kekasih hatiku, pertama kali aku mengecup bibir wanita, ya hanya dia yang singgah di hatiku. Ingin rasanya ku buang bangku itu, biar laraku tidak singgah. Di hati yang melangsa, aku ingin melupakannya, namun hatiku susah untuk menipunya. Aku selalu rindu itu menambah laraku. Kala itu aku bekerja sebagai sopir pribadi di perusahaan Pak Hengki. Pak Hengki bos di perusahaan kami. Pak Hengki mempunyai anak bernama Santi. Santi orangnya cantik, kulitnya putih, mirip artis Korea. Santi orangnya baik. Santi adalah CEO kami di kantor, jabatan puncak di kantor kami walaupun masih sangat muda. Ayah Santi bos besar kami, yang mendidik Santi seperti itu. Bos besar berharap Santi suatu saat akan menggantikannya, itu harapannya. Tugasku mengantar Santi kemanapun Santi pergi. Ku perhatikan, walaupun cantik, Santi kurang pergaulan. Dia hanya serius dengan pekerjaan, taunya tugas-tugas kantor mulai pagi sampai malam. Walaupun di dalam mobil gadis itu hanya beli HP-nya, kalau tidak lembaran map-map di mobil, sering ku tatap dari kaca spionku. Terkadang kulihat dia kelelahan, banyak sekali yang difikirkannya. Aku tahu itu kasihan Santi. Terkadang aku berhayal, seandainya Santi jadi kekasihku, duh bahagianya hatiku. Namun tiba-tiba Santi curhat padaku, dia sebenarnya bosan dengan pekerjaan itu, namun ayahnya tidak menghiraukannya. Ayahnya ingin Santi jadi penerusnya. Santi anak nomor 2 sebetulnya, ada abangnya. Papi tidak percaya sama Koko orangnya pemalas, gak mau kuliah, suka menghamburkan uang untuk main judi dan main perempuan. Sabar Mbak, ayah Mbak ingin yang terbaik untuk perusahaannya. Mbak dianggap mampu, tetap semangat ya Mbak, kataku. Entah mengapa setiap ada masalah Santi selalu curhat padaku, katanya dia nyaman bila sudah curhat padaku, sungguh aku pun tidak keberatan. Aku sebetulnya suka sama Santi, tapi pikiran itu kubuang jauh-jauh. Santi adalah anak pemilik perusahaan kami, mana mungkin nikah sama sopir, seperti aku ini batinku. Hari ini cuaca agak panas, aku dan Santi keluar. Santi ada pekerjaan katanya. Sampai di jalan Santi bertanya padaku, Mas Rudi sudah punya pacar? Tanya Santi. Tumben Santi tanya gitu, batinku dalam hati, belum punya Mbak, belum diberi jodoh sama Tuhan. Mbak sendiri sudah punya pacar belum? Tanyaku. Santi pun tersenyum malu-malu. Belum juga Mas, katanya. Masak sih Mbak. Mbak Santi itu orangnya cantik sekali seperti bidadari tak bersayap, gurauku. Santi pun tersenyum sambil mencubit lenganku. Ah masak sih aku orangnya cantik, kata Santi. Ya bukan cantik Mbak, tapi cantik sekali, kataku sekenanya. Lagi-lagi Santi mencubit lenganku. Mas Rudi tinggal di mana, kata Santi. Tinggalku tidak jauh dari Dini Mbak. Rumahku terpencil sendiri jauh tetangga, hanya ditemani bebek dan ayam gulauku. Biar jadwal kerjaku hari ini ku geser besok pagi. Aku pingin main ke rumah Mas Rudi, ingin kenalan dengan ayam dan bebek guraunya. Ternyata gadis cantik ini pandai juga bergurau. Sampailah kami di rumahku, rumah kecilku. Di sekitaran banyak buah mangga dan lagi berbuah. Ada juga pohon kelapa.
lebat buahnya akan kupetik untuknya. Rapi sekali mas rumahmu padahal tinggal sendiri, nakbak berdua gurauku. Lo yang satu siapa? Tanya Santi yang satu mbakkan, sekarang di sini, gurauku. Santi pun merona mukanya sambil mencubit pinggangku. Kami pun bercengkrama. Kami jalan-jalan ke kebunku. Santi sangat bergembira. Sepertinya dia tidak mau beranjak pergi, dia ingin berlama-lama. Kami jalan di pematang sawah. Wajah Santi nampak cerah. Aku suka melihat dua bahagia. Kurasa aku mulai jatuh cinta. Santi takut tercebur ke sawah. Tangannya mengandeng tanganku. Pengangan kami semakin erat. Kami terjatuh ke sawah. Santi tertawa kegirangan mungkin belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Kami bergandengan tangan menuju rumahku. Santi pun ku persilahkan mandi. Aku mengambil baju kaos terbaikku untuknya. Santi memakai kaos poloku walaupun agak kegedean namun terlihat semakin cantik. Hidangan makan siang sudah tersaji. Ayam goreng dan sambal lalapan dengan sayur asam kesukaanku. Aku memasaknya sendiri. Siapa yang memasak ini? Tanya Santi. Aku yang memasaknya. Kalau enak, jangan marah ya, kataku. Wah, enak banget mas. Mas bakat jadi koki lo, kata Santi. Kalau terkenal gajinya gede. Kami pun selesai makan. Hari semakin senja. Kami duduk di kursi di sudut ruanganku. Santi menatap wajahku, bibir mungilnya menambah cantik raut wajahnya. Entar, mengapa ku beranikan diri memegang kedua buah pundaknya. Santi masih terdiam. Kupandang bibir mungil itu, lalu kucium Santi. Mata Santi terpejam. Kami akhirnya saling bercinta. Sepertinya Santi sangat menikmati. Entar, mengapa aku tiba-tiba membopong tubuh mungil Santi ke pembaringanku. Olahraga sore tak terelakkan. Kami berselancar menuju awan-awan di angkasa. Kami menikmatinya. Pesawat itu pun lepas landas diiringi jeritan pelan Santi. Terus mas, mas, mas. Akhirnya kami pun terlunglai. Kami berdua bahagia. Santi mengatakan padaku ini pengalamannya yang pertama. Walau agak perih, tapi dia suka. Setiap ada waktu senggang, atau bila papinya keluar negeri, Santi pasti mengajak ke rumahku. Kami menumpahkan hasrat itu. Ternyata percintaan kami terendus oleh ayah Santi. Bos besar marah. Aku dimarahi habis-habisan. Aku diusirnya dan dipecat dari perusahaan. Santi menangis saat itu. Papinya menyuruhnya masuk rumah. Aku pun pergi meninggalkan rumah itu. Aku duduk di bangku tua itu di pojok ruanganku. Kupandang kenangan itu, duh nelangsa hatiku. Ada kabar dari pujaan hatiku, dia disuruh papinya untuk keluar negeri untuk melanjutkan studinya. Aku tahu kami dipisahkan olehnya. Kutatap bangku itu, kapankah kau kembali duduk di bangku ini? Aku ingin kau kembali, walau sekali.